saudaraku yang kekasih. Untuk membantu channel ini tolong bantu subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan kami mau belajar menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, baik dalam keadaan yang tidak baik, baik dalam keadaan yang baik. Percaya penyertaan Yesus setiap hari sempurna atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, di dalam nama Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang senantiasa memberikan kami ketenangan, firman yang senantiasa memberikan jawaban hidup dalam kehidupan kami, dan firman yang kami yakini yang senantiasa membawa hidup kami kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Semoga setiap apa yang hamba sampaikan semua berasal dari Yesus. Berfirman atas kami siap mendengarkan. Orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Oh, haleluya. Hari ini sungguh luar biasa hadirat Tuhan. Amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Amin. Hari ini saya membawa firman Tuhan dalam Injil Yohanes 4. Injil Yohanes 4 Haleluya. Saudaraku, kita baca firman Tuhan kita dari ayat pertama sampai dengan ke-42. Tapi saya sudah mempelajarinya dalam satu minggu ini. Kita baca mulai dari ayat yang ke-33, mulai dari 32 sampai dengan yang ke-42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, Injil Yohanes 4 ayat 32 sampai dengan 42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah kering dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penaku dan menuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menaku dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu dapat memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dan orang telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah berlaku. Ketika orang-orang sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya dia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah yang benar juru selamat dunia. Amin. Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Siapa namanya? Yesus. Dalam hal ini Yesus sedang berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Yesus katakan bahwa jika engkau mau menuai, kau harus menabur. Dan Yesus memastikan bahwa dirinya lah yang dicari oleh orang banyak. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan kita sepanjang tahun ini, Injil diberitakan, hidup diberkati. Dan inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus selalu memandang orang-orang
kasihan jika orang memandang kita dengan segala kekurangan kita, tetapi Yesus memandang kita bahwa kita adalah manusia yang sangat berharga. Amin. Saya selalu katakan, kita mau belajar seperti Yesus. Bagaimana Yesus memandang saudara, demikian juga saudara memandang sesamamu. Yesus memandang saudara dengan penuh belas kasihan, dia begitu mengasihimu. Hari ini pun jemaat GPS Hosana, marilah belajar jadi orang percaya. Ketika melihat saudaramu, lihatlah bahwa dia harus dipenuhi kasih karunia. Iya kan? Bahwa dia harus dipenuhi kasih karunia. Saudara bisa bayangkan, jika semua orang percaya memandang sesamanya begitu berharganya kasih karunia, maka tidak akan ada lagi penghakiman di antara sesama. Iya kan? Yesus ketika melihat orang berdosa, dia tidak pernah katakan pergilah. Pergilah, tidak. Tapi Yesus katakan, kemarilah. Kemarilah. Dosa mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dan hari ini saya mau jemaat di Hosana, pandanglah saudara-saudaramu bagaimana Yesus memandang saudara. Maka tidak akan ada lagi penghakiman. Oh Pak Pendeta, manusia ini penuh dengan dosa. Saya mau katakan, siapa rupa yang tidak berdosa? Siapa rupanya yang tidak mendapatkan kasih karunia? Yang menerima kasih karunia karena kita berdosa. Makanya ketika saudara sudah terima kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu kepada mereka yang belum terima, supaya kita sama-sama di dalam kehidupan yang kekal. Iya kan? Amin. Kalau kita baca Injil Yohanes 4 ini mulai dari ayat yang pertama, di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang sedang mencari air. Perhatikan, ada hal yang sangat menarik dalam Injil Yohanes 4 ini. Yesus membandingkan air dengan hidupnya. Yesus katakan kepada perempuan ini, jika engkau meminum air dari sumur ini, maka engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Perhatikan, sebenarnya yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini adalah Yesus. Kalau kita belajar dari kitab Yohanes 4 ini, perempuan Samaria ini adalah gambaran manusia yang notabene hanya mencari keinginan hidupnya yang selalu memuaskan dahaga. Betul tidak? Manusia hanya sibuk memikirkan hidupnya. Manusia hanya sibuk mencari apa yang akan habis. Manusia hanya sibuk memikirkan bagaimana kehidupannya agar tidak lapar lagi. Tetapi ada satu kabar baik. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, sebenarnya yang kau cari bukanlah air ini. Sebenarnya yang kau butuhkan bukanlah apa yang ada dalam sumur ini, tetapi yang kau butuhkan adalah Yesus, sumber air kehidupan. Jika engkau telah meminum air ini, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Amin. Makanya hari ini saya katakan buat saudara sudah ada di jalan yang benar, karena Yesus akan memenuhi kehidupanmu, tidak akan pernah berhenti. Amin. Itu bedanya kita dengan dunia. Kalau dunia hari ini mungkin kehidupan dia kelihatannya sangat enak, diberkati menurut dia, tetapi tidak dengan jiwanya. Manusia yang tanpa Tuhan mungkin dia bisa hidupnya berkelimpahan, tetapi tidak ada satupun manusia yang memastikan jiwanya puas. Ya kan? Ada manusia yang pernah puas dengan apa yang dia cari? Ada? Tidak ada. Tidak ada manusia yang pernah puas dengan apa yang dia cari. Tetapi Yesus datang mengambil perempuan Samaria ini. Sebenarnya yang kau
kehidupan itu tidak akan pernah habis. Saudara tahu perempuan Samaria pada zaman itu ada di istiadat orang Yahudi. Tidak boleh orang Yahudi ketemu dengan orang di luar dari Yahudi. Perempuan ini adalah orang sama di luar dari Yahudi. Ini adalah satu hal yang tidak boleh buat adat mereka. Ya kan? Yang kedua, pada waktu itu kehidupan perempuan itu harkat dan martabatnya tidak ada harganya. Yesus diakui seorang guru bertemu dengan orang yang tidak ada harganya. Yang tadi dia seorang Samaria dan dia seorang perempuan, dan ada lagi perempuan Samaria ini adalah perempuan yang tidak baik. Tapi apakah Yesus pernah lihat dari kesalahan perempuan ini? Tidak. Kembali lagi, para ahli Taurat dan orang Farisi katakan, coba lihat gurumu, dia sudah melanggar adat istiadat. Bukankah dia sedang berbicara dengan orang berdosa? Tapi hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah melihat orang punya kesalahan, tapi Yesus selalu melihat orang dari berharganya hidupmu. Amin. Dan inilah yang selalu diberikan Yesus. Kenapa semua orang butuh Yesus? Karena hanya Yesus yang memberi kelegaan. Ya kan? Hanya Yesus yang memberi kelegaan. Kalau kita belajar lagi Injil Yohanes 4 ini, Yesus benar-benar menjadi jawaban apa yang dicari oleh perempuan Samaria ini. Ya kan? Kalau hari ini saudara ada dalam pergumulan, ya kan? Mungkin doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin hari ini keadaan rumahmu sedang tidak baik. Saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, bertahanlah. Tuhan Yesus belum berhenti merendah hidupmu. Kalau hari ini mungkin Pak Pendeta, aku berkali-kali berdoa dan tidak sembuh, saya mau katakan, kalau engkau harus mati karena sakit, percayalah, Yesus sudah bersama-sama dengan. Apa kata kita? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena orang itu sesungguhnya sudah ada dalam kebahagiaan. Ya kan? Amin. Jadi apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Saudaraku, kalau saya bertemu dengan beberapa anak-anak Tuhan hari ini, kenapa kau tidak gereja? Iya Pak, lagi corona. Kenapa kau tidak gereja? Iya Pak, Bapak bisa lihat hari ini semua orang sakit. Saya kasih tahu, gereja bukan tempat kematian, tapi gereja tempat orang mendapatkan kehidupan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Gereja bukan tempat kematian, Bapak Ibu. Kalau kau datang ke gereja lalu kau mati, berarti tidak ada Tuhan dalam gereja. Kalau hari ini saya mati tiba-tiba, ya bersyukur, berarti saya mati dalam pelayanan. Ya kan? Kalau saya kali ini serangan jantung mati langsung, kita tinggal kuburkan aja, cari di Simalingkar paling murah. Mau saya pergi ke lapangan Eden, mahal, 40 juta sekali masuk. Dan lagi apa namanya? Pajaknya. Ya kan? Saudara tahu nggak berapa untuk membangun itunya? 45 juta untuk membangun anak pengajar. Buat apa? Udahlah pergi ke sana. Kemarin tuh ke Simalingkar cukup 1.800.000. Ya kan? Kalau nggak pergi ke kampung tanah pusaka. Ya kan? Hah? Iya. Saya nanti waktu saya langsung ini aja nggak apa-apa karena sendiri ya kan. Ya. Gak penting bagaimana dikuburnya, di mana dikuburnya, yang penting selama kita hidup kita pastikan setelah kita mati kita bersama Yesus. Ya kan? Amin. Yang kedua, kalau kita belajar dari perempuan Samaria ini, saudara tahu nggak apa yang diubahkan Yesus? Apa yang diubahkan Yesus ketika Yesus datang dalam kehidupan kita? Yang kedua yang diubahkan Yesus adalah status kita. Status kita diubahkan. Amin. Status kita diubahkan.
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus, dahulu kamu ada dalam kegelapan dan kamu dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Yang hari Rabu itu kami belajar dalam pendalaman Alkitab bahwa ketika saudara ada dalam kegelapan, saudara sedang ada dalam sistem dunia. Disakiti, menyakiti, dihakimi, menghakimi, dikecewakan, mengecewakan, dibunuh, membunuh. Betul tidak? Tetapi ketika dipindahkan dalam kerajaan anaknya, diberkati, memberkati, dipulihkan, memulihkan, ditolong, menolong. Amin. Makanya hari ini anak-anak Tuhan, engkau datang beribadah, engkau menabur, engkau berbuat baik, bukan supaya engkau diselamatkan, tapi karena engkau sudah diselamatkan. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah ungkapan syukur kita karena kita sudah terima keselamatan. Siapa yang memastikan hidupnya sudah selamat, angkat tangan dengan saya. Amin. Tentang Tuhan Yesus. Pak Pendeta, bagaimana engkau memastikan hidupmu diselamatkan? Bos, kita Yesus mengatakan bahwa engkau diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baikmu. Kalau hari ini saudara berbicara tentang aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu, pantaskah perbuatanmu membayar semua dosamu? Hah? Pantaskah? Ya pantas. Hari ini statusnya berubah. Dan saya mau saudara, setelah status saudara diubahkan, yang tadinya berdosa butuh Yesus, sekarang sudah diselamatkan, harus menyelamatkan. Amin. Yang tadinya butuh diselamatkan, hari ini sama-sama katakan dengan saya harus menyelamatkan. Amin. Oh Pak, saya nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa memang saudara, tapi sampaikan Yesus padanya, biar dia selamatkan. Iya kan? Karena tidak ada lagi jalan selain Yesus. Tidak ada. Kalau ada jalan lagi selain Yesus, saya berhenti jadi percaya. Tidak ada. Saya belajar sebagai hamba Tuhan kurang lebih selama 13 tahun. Saya memulai 12 tahun. Saya mulai pelayanan tahun 2010. Sekarang 2020. 12 tahun saya belajar Alkitab. Saya tidak temukan di agama lain tentang kepastian dalam keselamatan. Tidak ada. Kalau saudara karena beramal, berarti hanya orang kaya masuk surga. Iya kan? Betul nggak? Makanya ada satu anak muda yang sombong, hari ini telah dipenjara. Iya kan? Dia katakan Tuhan bingung memiskinkan dia. Inilah manusia Naoto Nauli. Iya kan? Dia bilang Tuhan bingung memiskinkan dia. Ngapain Tuhan bingung? Tuhan tadi mata udah hancurnya kita. Hari ini dia pun hanya di penjara 20 tahun, tak apa-apa didengarkan nanti dan dia bertobat. Kau butuh Yesus. Amin. Iya kan? Gak apa-apa nanti dengarkan anak muda. Sombong sekali sampai bilang Tuhan tidak bisa memiskinkan dia. Hari ini bukan hanya miskin, bukan Tuhan yang miskin. Negara telah ambil semua aset dia. Cuma Hosan yang dia punya sekarang. Ya, jangan sombong. Kalau hari ini Daniel bisa berdiri, itu semua karena Yesus. Kalau hari ini kau masih bisa bernapas, itu karena Yesus. Mengucap syukurlah. Oh Pak, aku belum diberkati. Begitu bangun tidur, masih bisa kau lihat tetanggamu, bukankah itu berkat? Bangun tidur masih bisa minum kopi, bukankah itu berkat? Bangun tidur masih bisa lihat istri. Oh, cantik kali istriku ini. Bukankah itu berkat? Amin. Kalau tetangga bilang, nikmat mana yang kau dustakan lagi? Haleluya. Ya kan? Yesus luar biasa. Jangan pernah tinggalkan Yesus, karena sudah pasti segalanya ada pada Yesus. Ya kan? Kemarin yang saya katakan kita berdoa, mereka aja butuh Yesus. Panggil Ustaz katanya. Apa yang panggil Ustaz? Dalam nama Yesus keluar, setan keluar dari badannya. Iya kan? Makanya nanti kalau ada saudara temuan orang yang dipenuhi setan, panggil saya. Ya kan? Biar kita pijak-pijak setannya.
ya kan? Kesurupan, saya bilang ini orang tuh Yesus, dalam nama Yesus keluar. Cuma sekali hentakan keluar dia, ya kan? Belum lagi 10 kali hentakan terangkat dia. Itu Yesus, makanya bangga jadi milik Yesus. Ya kan? Pulang dari sini pastikan saudara harus sama seperti Yesus, benar-benar punya hati dalam melayani. Yang berikutnya kita baca tadi dalam Injil Yohanes 4 ini di ayat 34 sampai yang terakhir. Siapa akhirnya yang memberitakan Yesus? Perempuan itu, ya kan? Perempuan itu. Sekarang orang Kristen banyak yang nyaman. Udahlah, yang penting aku sudah percaya Yesus. Udahlah, yang penting keluarga aku sudah percaya Yesus. Udahlah Pak Pendeta, yang penting aku sudah berbuat baik. Saudara, ketika kau sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, kau harus punya hati yang sama untuk menyenangkan dan memulihkan Tuhan. Amin. Kau harus punya hati yang sama. Perempuan ini akhirnya orang Samaria jadi percaya Yesus. Yang tadinya perempuan ini sangat kotor jangankan bagi bangsa Yahudi, bagi kaum sesama Samaria dia adalah kotor. Dan Tuhan mengangkat harkat dan martabatnya. Hari ini hanya Tuhan yang dapat mengangkat, yang mengangkat keluarga, yang mengangkat anak-anak. Saudara, kalau saudara tahu siapa saya sebelum saya jadi pendeta, saya kotor sekali. Dan hari ini saya bisa berdiri, saya bisa pegang mic, saya jadi pendeta, saya jadi berharga di mata Tuhan. Sampah di mata Tuhan bisa dijauh menjadi alat kemuliaan. Amin. Ya kan? Amin. Amin. Jangan pikirkan dirimu, aduh Pak Pendeta, aku ini yang paling terpuruk. Tidak ada yang lebih jahat dari seorang Paulus. Tidak ada. Paulus habis membantai, membinasakan orang percaya. Tapi ketika Yesus bahkan hidupnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, bahwa dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah. Jadi ketika sudah dalam Yesus, jangan lagi ingat yang di belakang. Jangan ingat lagi mantanmu. Jangan lagi ingat kesalahan-kesalahan di belakang. Udah cukup, selesai. Karena Yesus mau hari ini dan besok. Ya kan? Statusnya berubah. Yang tadinya orang yang sangat jijik dan akhirnya menjadi orang yang sangat mulia. Ya kan? Yabes kau sangat mulia. Haleluya. Amin Yabes. Kristus orang yang sangat mulia mata Tuhan. Pandanglah dirimu seperti Tuhan memandang. Ya, jangan pernah pandang, oh Pak, aku kurang ganteng. Cowok-cowok kalau masih cari cewek yang cantik itu pudar. Tapi hati tidak akan pernah pudar. Oh, haleluya. Cantik ya tuh, dari yang manis. Haleluya. Ada kan? Kalau si Ego saya tanya. Kalau kita pakai komplit. Ya, itu Yesus. Ya, Yesus luar biasa. Saya kadang-kadang kalau duduk ya di tempat saya belajar, saya pikir-pikir begini. Wow, luar biasa Tuhan mengerjakan sesuatu. Saudara, ini kembali lagi ke saudara, semangat dalam bekerja. Semangat dalam bekerja, semangat dalam menjalani kehidupan. Kita pakai logika ya. Ini kita sesuai dengan kehidupan. Saya kasih tahu begini. Anak Tuhan harus punya prinsip, punya hati untuk melayani Tuhan. Saudara, kenapa saya ada anak-anak di rumah saya, anak-anak sekolah kita? Karena saya rindu Tuhan Yesus pakai mereka. Amin. Amin. Saya tidak pernah, saya kasih tahu gini ya, saya bukan sedang membuka panti asuhan. Sorry to say, nah, saya minta maaf sebelumnya. Saya bukan sedang membuka panti asuhan. Kalau orang yang buka panti asuhan, saya perhatikan di media sosial. Buat di situ yang kami butuhkan, anak-anak belum makan, listrik ini, itu. Pernah saya komen, saya bilang begini, nggak apa-apa nanti didengar mereka, biar saudara berubah. Ya kan? Saudara, kalau berani buka sekolah, buka panti asuhan, berarti sudah ada sama kita. Betul? Oh Pak, kasihin anak-anak ini. Loh,
Kalau nggak mampu masih banyak panti asuhan lain. Antar aja anak-anak itu ke sana kalau kasihan. Iya kan? Jangan mencari belas kasihan orang. Nggak apa-apa, mungkin kita berbeda. Saya tidak pernah mengatasnamakan anak-anak ini untuk mencari dana. Oh, jauh dari Pendeta Daniel. Anak-anak ini sudah datang, teman-teman saya kemari. Mereka bilang sama anak-anak ini, pendetamu luar biasa hatinya. Kenapa mereka puji saya? Karena saya tidak pernah meminta-minta. Saya tidak pernah memohon belas kasihan. Tolonglah aku. Tidak pernah, karena prinsip saya bahwa Tuhan yang akan menyediakan untuk pekerjaannya. Ya kan? Amin. Supaya saudara semangat dalam bertuhan dan bekerja. Saudara, saya setiap hari harus mengeluarkan uang 200 sampai 250 ribu. Di tempat kami satu minggu 30 sampai 40 kilo beras. Ini saya bicara begini biar saudara semangat bekerja. Pernahkah saya minta-minta? Tidak. Hari ini semuanya terpenuhi. Saya tidak punya gaji tiap bulan. Organisasi tidak bayar saya. Tidak bayar saya. Tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Hari ini saya beritahu buat setiap jemaat Tuhan, bekerjalah dengan sungguh, andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu, karena bukan pekerjaan yang kasih kau makan, tapi Tuhan yang berkati kamu melalui pekerjaanmu. Hari ini saya seorang pendeta dalam pekerjaan saya dengan sungguh menjadi seorang pendeta, melayani jemaat, melayani saudara, melayani jiwa-jiwa. Karena saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya hanya mengerjakan apa yang kau suruh. Karena ini adalah pekerjaanmu, saya adalah pekerja. Amin. Udah kerjakan aja. Kalau Bapak Sangkala bekel dengan serius. Kalau Bapak Marpaul jadi grade dengan serius. Ya kan? Kalau Bapak Zio hari ini bekerja di Indomaret, bekerja dengan serius. Beri yang terbaik. Bekerjalah bukan untuk gaji, tapi bekerjalah semaksimal mungkin. Karena yang melihatmu bukan hanya bosmu, tapi Tuhan yang melihat. Dan Dia akan bertanggung jawab memberkati. Amin. Jadilah anak Tuhan yang tidak meminta-minta, tapi belajarlah jadi anak Tuhan yang selalu tahan di atas. Berkati yang perlu diberkati, tolong yang perlu ditolong. Amin. Karena itu tugas kita. Perempuan Samaria ini, dia tadinya orang yang memerlukan belas kasihan, tetapi ketika dia terima belas kasihan, dia sampaikan kepada yang lain bahwa engkau butuh Yesus, sama seperti saya butuh Yesus. Akhirnya baca ayat yang terakhir tadi. Nah ini ayat 42, baca 1, 2, 3. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi mengalami apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar dan selama dunia. Amin. Akhirnya bahwa apa yang disampaikan perempuan ini, dan orang itu berkata bahwa kami tidak lagi percaya dengan apa, bukan karena apa yang kau katakan, tetapi apa yang kami sudah lihat. Iya kan? Amin. Ini lagi kuncinya, ada lagi kuncinya supaya diberkati Tuhan. Saya mau jemaat Tuhan di tahun 2022 ini semua terima berkat Tuhan. Tapi ini kuncinya. Coba kita buka lagi ya. Injil Yohanes 4. Ayatnya yang ke 34, baca dulu Evi. Injil Yohanes 4 ayat 34, firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Terus 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Amin. Saudara tahu nggak sumber berkat? Saudara tahu nggak sumber berkat? Sumber berkat ialah ketika engkau punya hati untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang lain.
cita. Dan hari ini, saudara mau bersuka cita? Mau bersuka cita? Sampaikan firman. Karena firman Tuhan itu ada dua. Kalau yang tertulis namanya logos. Yang tertulis ini namanya apa? Logos, perkataan Tuhan. Firman ada lagi pengertiannya rema. Rema itu apa yang keluar dari mulut orang percaya. Saya ulangi, yang tertulis adalah logos dan apa yang keluar adalah rema. Firman jangan hanya tertulis, tapi harus dari rema, keluar. Karena itu sesungguhnya gereja adalah eklesia, dipanggil untuk keluar menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Itu gereja. Kita bukan sekedar kumpul-kumpul di tempat ini, tapi pulang dari sini apa yang saudara terima sampai kepada orang bahwa kau butuh Yesus. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, ketika Yesus datang dalam kehidupanmu, maka engkau dipuaskan. Ya kan? Engkau dipuaskan. Kalau kita ke Mazmur mengatakan orang dunia mencari bahagia pergi ke gunung-gunung, pergi ke bukit-bukit, tapi mereka sesungguhnya tidak mendapat kebahagiaan. Saya kasih tahu buat saudara, manusia pada dasarnya sifatnya bersungut-sungut, bersusah hati, bersedih. Saya kasih tahu, apa yang membuat kita bersuka cita? Yesus yang di dalam kita. Istrimu nggak bisa membuatmu bahagia, suamimu nggak bisa membuatmu bahagia. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya berbuat salah. Tapi ketika saudara ada Yesus dalam hidupmu dan memandang sebelahmu juga ada Yesus, maka selalu bersuka cita dan tidak akan ada lagi penghakiman. Ketika suamimu, istrimu salah, pandanglah dia seperti Yesus memandang dia. Akan selalu ada pengampunan jadinya. Betul tidak? Cobalah contoh begini. Saya bersalah, istri saya memandang saya dengan penuh kemuliaan Tuhan. Dia memandang saya seperti Yesus memandang saya. Kira-kira dia menghakimi saya? Tidak, jangan berkata Yesus mengasihi. Maka tidak akan ada lagi penghakiman. Coba perhatikan, jika semua kita saling memandang cara Yesus memandang kita memandang semua ini dengan penuh kasih karunia, akan ada lagi penghakiman? Tidak ada lagi. Mungkin si Mai pernah berbuat salah, tapi ketika saudara memandang dia ada Yesus, maka tidak akan ada lagi penghakiman. Yang saudara selalu berpikir bahwa aku harus mengampuni semua. Demikian juga sebaliknya, karena kita sudah dipindahkan menjadi kerajaan anaknya. Di dalam kerajaan anaknya hanya ada diberkati, memberkati, dipulihkan, ditolong, menolong. Ya kan? Disakiti. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, tidak ada di ajaran manapun selain Yesus. Kalau kau disakiti, jangan sakiti. Kalau kau ditampar di kirimu, dengan kiri kananmu. Kalau kau dilempar, jangan kau balas dengan lempar. Kita sedang ada di hukum kasih karunia. Yesus tidak pernah bilang, aku meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Segala sesuatu yang digenapi oleh Yesus, semua harus bermuara kepada Yesus. Amin. Jika hari ini adakah hukum yang memastikan hidupmu diselamatkan? Tidak ada selain Yesus. Saya mengajak setiap jemaatku, mari fokus dengan Tuhan Yesus. Ketika kau bekerja, fokuslah Yesus memberkatimu. Ketika kau sedang ada di perjalanan bersama dengan orang-orang yang kau kasih, katakan Yesus ada bersama denganmu. Kalau ada orang yang ditempatkan Tuhan di sisimu yang membuatmu tidak suka, bersyukurlah karena orang itu ditempatkan untuk membentuk karakter. Ya kan? Sebenarnya hidup ini simpel. Contoh begini, ketika saya
dihakimi. Sebenarnya Yesus sedang bilang begini, Daniel, kamu sedang suka menghakimi. Ketika saudara disakiti, coba boleh berpikir, Daniel, itu artinya kamu suka menyakiti. Ketika engkau dikhianati, mulailah berkata kepada dirimu, Daniel, engkau kan suka mengkhianati. Simple kan? Jangan coba menyalahkan orang lain ketika engkau dalam keadaan tidak baik. Betul tidak? Tapi cobalah selalu berpikir seperti itu, berpikir positif. Ketika mungkin kau dimarahi, oh berarti saya punya salah. Selesai. Iya kan? Betul tidak? Ketika saudara mungkin disakiti oleh temanmu, kalau saudara balik menyakiti, masalah selesai atau tidak? Tidak. Kalau ketika engkau disakiti dan kau diam aja, masalah selesai atau tidak? Selesai. Karena selesai masalah tergantung di tangan kita. Amin. Itulah Yesus. Dan hari ini saya mau setiap jemaat Tuhan, bagaimana Yesus memandangmu, dan kamu harus memandang sama seperti Yesus memandang. Jadi kan jemaat Tuhan, untuk berkati semua dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita mau dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Bilang mana kalau percaya janji, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika engkau ada dalam pergumulan, ketika engkau ada dalam kesesakan, sebenarnya yang kau butuhkan bukanlah berkat. Yang saudara butuhkan adalah pribadi Yesus. Kenapa pribadi Yesus? Dialah yang memberikan engkau kekuatan. Hanya Yesus yang memberikan engkau berpuasa. Manusia sifatnya tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hari ini ketika ada Yesus dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, semuanya akan kamu terima dengan sukacita. Ketika kamu mendapatkan sedikit, ketika ada Yesus, yang kamu terima itu dengan penuh sukacita. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara, jangan pernah takut dan khawatir. Sekalipun engkau berkekurangan, sekalipun hari ini mungkin gak cukup Pak Pendeta, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau saya berhitung dengan kalkulator manusia, maka hidupku akan hancur. Aku akan ada dalam ketakutan. Tapi apa yang kupandang setiap hari, yang setiap hari kupandang adalah Yesus. Yesus yang memberkatiku, Yesus yang menolong.
saudara hari butuh Yesus, perbaiki hubungan dengan Yesus. Nanti pulang dari tempat ini, mulailah di rumah menyembah Dia. Lihat orang-orang yang butuh Tuhan Yesus, tolong. Ketika perempuan Samaria ini telah terima Yesus, dia tidak menyimpan kehidupan yang kekal itu, tapi dia bagikan dengan orang-orang. Dan hari ini jemaat di Besius sana, ketika saudara pulang, percayalah saudara sudah diberkati Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Semua mari berdiri. Kita mengangkat tangan satu kali semuanya. Janji-Mu
air kehidupan. Kami mau seperti perempuan Samaria ini. Status kami diubahkan. Kami mau seperti perempuan Samaria ini, dipulihkan untuk memulihkan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami sudah ada dalam kerajaan Anakmu, maka kami harus hidup diberkati Tuhan berkati. Dipulihkan untuk memulihkan, ditolong untuk menolong. Itu yang menjadi kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapak yang baik. Biar kiranya firman-Mu yang terus mengalir dalam setiap hati jemaat-Mu. Sehingga kami jemaat GBS Diosana bukan sekedar agama Kristen, tetapi Yesus sungguh hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapak Saudara. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.